Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan ke-12 di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang terhormat Ibu Kartika Mariskana, Eskom MM sebagai dosen pengampu. Dan di sini saya tidak sendiri, saya Devi Nabila dengan NIM 15230742 bersama rekan saya Adelia Mesya Safa dengan NIM 15230572 dan satu lagi yaitu Khairunisa dengan NIM 15230504. Di sini kami dari kampus Cimone, program studi ilmu komputer dengan kelas 15 1A03 akan mempresentasikan sebuah tugas, yaitu dengan tema dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humans. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya di Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahun 1987 dan simposium Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional pada tahun 2006. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam keterkaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan iptek diantaranya 1. Nilai ketuhanan ada dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengembangan iptek harus memikirkan dampaknya. Apakah iptek tersebut memiliki lebih banyak dampak baik atau dampak buruk? Jika iptek tersebut memiliki dampak baik yang lebih banyak bagi bangsa Indonesia, maka iptek tersebut bisa dikembangkan dan dipergunakan. 2. Nilai kemanusiaan yang ada dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan harus ditujukan untuk kesejahteraan bangsa. Bangsa Indonesia sendiri harus melihat dan memahami nilai Pancasila ini dan menggunakan iptek dengan bermoral dan tidak merugikan atau berbuat tidak adil dengan suatu iptek itu sendiri. 3. Nilai persatuan ada dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. 4. Nilai kerakyatan dan demokrasi ada dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebebasan warga Indonesia untuk mempelajari, mengejarkan, dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat bukan iptek yang dapat merugikan bangsa Indonesia. 5. Nilai keadilan ada dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan iptek haruslah menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka teknologi yang dikembangkan haruslah mendukung pendidikan di Indonesia dan harus disebarluaskan merata, sehingga seluruh bangsa Indonesia bisa mendapat pendidikan yang mumpuni dan merata. Peranan Pancasila dalam pengembangan iptek di Indonesia, yaitu ada 3. Filtrasi menyaring nilai-nilai asing yang masuk. 2. Tolak ukur patokan baik untuk perkembangan. 3. Alat kontrol, yaitu mengontrol arah perkembangan. Dalam pengembangan iptek di Indonesia ada 3,
yaitu pertama, sebagai filtrasi, Pancasila berperan sebagai penyaring masuknya ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari negara lain, yang tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Pancasila memfilter dengan 5 silanya, sehingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integrasi bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Umpama adalah ilmu atau teknologi barat, tetapi hal tersebut tidak mengubah nilai moral kita menjadi seperti barat. Kita harus menjaga nilai dan karakter kita sebagai warga Indonesia. Yang kedua, sebagai tolak ukur, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruk perkembangan iptek tersebut. Maksudnya, dengan memakai patokan baik dan buruk berupa Pancasila, kita menjadi tahu iptek yang mana baik atau buruk bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat kontrol, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan dengan adanya nilai Pancasila. Dalam perkembangan iptek dapat mengontrol dan memberi arahan kemanakah akan berkembang. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita memasuki poin kedua, yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tak bisa dihindari dan dibendung, karena teknologi berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Indonesia termasuk salah satu negara yang juga menikmati dan dipengaruhi kemajuan teknologi dan digital tersebut. Kemajuan zaman dan teknologi memiliki pengaruh positif dan negatif. Meskipun banyak anak bangsa yang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang berguna, namun pengaruh negatifnya juga telah terlihat nyata. Saat ini, dampak negatif yang nyata terlihat adalah berkembangnya budaya asing atau budaya barat yang telah menjadi biasa di Indonesia. Telah menggeser budaya luhur bangsa sendiri. Budaya asing sudah merajalela masuk dalam pola kehidupan sehari-hari, menjadi hal yang lumrah dapat ditemui di mana-mana. Mulai dari kebiasaan berpakaian, berbicara, dan berperilaku sebagaimananya. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu diantaranya, pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengemban ilmu baru pada taraf wacana belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability yang berarti keberhasilan, satisfaction kepuasan, dan result hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.